Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kami berharap kami semua dalam keadaan yang sehat, kami semua dalam keadaan yang baik-baik saja karena kami tahu kami berlangkah bersama Tuhan, kami ada di sini karena Tuhan ada dalam hidup kami. Dalam 2 bulan terakhir ini tema kami di gereja ada tentang keluarga. Betapa pentingnya keluarga dibicarakan terus-menerus supaya kami bisa dapat melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari kami. Karena kami tahu penting banget, semua itu berasal dari keluarga. Tema saya hari ini adalah membangun sistem komunikasi dalam keluarga. Sistem dalam satu perusahaan, dalam satu usaha itu sangat penting. Ketika saya awal-awal membangun satu usaha, saya belum mengenal sistem. Saya masih bekerja dengan apa adanya yang saya tahu. Dan di tengah perjalanan, saya banyak kehilangan. Ada karyawan saya sendiri yang mengambil uang dari perusahaan dan itu membuat saya menjadi bingung. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan makanya saya membangun sistem dalam urusan saya. Saya rasa sistem ini sangat penting kalau kita bangun dalam keluarga kita. Supaya kita bisa melihat anak-anak cucu kita, melihat mereka bisa membawa apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka di dalam keluarganya. Kita lihat sama-sama 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seseorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Keluarga adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan bagi kita. Dalam keluarga lah anak-anak belajar bagaimana mereka menjadi ibu, bagaimana mereka menjadi papa, menjadi orang tua untuk generasi selanjutnya mereka belajarnya di dalam keluarga. Bukan di gereja, gereja itu nanti. Tapi yang pertama awalnya adalah dalam keluarga. Mereka bisa melihat dan merasakan kasih dari orang tua mereka. Masing-masing keluarga tuh punya satu disiplin yang diberikan. Tidak sama satu dengan yang lain, tidak sama. Melaksanakan pola asuh punya berbeda antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Yang perlu kita ingatkan dan tanamkan bahwa yang pertama, keluarga adalah mujizat Allah. Mungkin bisa ditampilkan. Keluarga adalah mujizat Allah yang terdiri atas anugerah, atas pemberian, atas penghiburan ilahi. Kehadiran Tuhan dalam pernikahan membuat hidup kita tuh bermakna. Hidup kita bermakna kalau ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan hidup kita tidak ada apa-apanya. Jadi yang pertama adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, istri adalah kasih karunia. Dan anak-anak adalah milik pustaka yang dari Tuhan. Tuhan menitipkan anak-anak dalam kehidupan kita. Itu merupakan satu pustaka yang dari Tuhan. Dan ingat bapak-bapak, istri adalah kasih karunia. Mendapat istri, mendapat kasih karunia. Bagian dari kehidupan kita sekarang yang akan kita bawa saat kita berdiri di hadapan tahta Allah adalah anak-anak kita. Keluarga kita yang Tuhan sudah titipkan untuk kita. Anak dan pasangan inilah yang bernilai kekal. Sebentar kita akan menuju tahta pengadilan Allah. Karena kita tidak tinggal di dunia ini untuk seterusnya. Tetapi kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Dan di sanalah kita akan berdiri. Dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan titipkan untuk kita semua. Yang berikutnya ketiga, keluarga tempat lahir dan besarkan orang-orang besar dan berguna. Ada pemimpin, ada raja, ada hamba Tuhan, ada orang-orang penting di dalam negara ini. Semuanya awalnya keluar dari keluarga. Dari keluargalah mereka keluar, dari keluargalah kita ada sampai hari ini. Ya tapi kita harus juga tanamkan, kita harus pikirkan bahwa apa yang harus kita kasih untuk anak-anak kita. Karena kalau kita mendidik mereka dari awal sudah dalam salah, tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan, maka tidak banyak kita lihat bahwa banyak anak-anak yang masuk di dunia ini menjadi perampok, pencuri, menjadi orang-orang yang meresahkan masyarakat, semua diawali dari keluarga. Ya, kalau kita mengenalkan anak untuk hidup takut akan Tuhan sejak dini, saya yakin dan percaya kemana saja mereka pergi, mereka menjadi berkat untuk orang di sekeliling kita. Dari keluargalah kita mulai menanamkan itu. Salomo berkata di dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda pada jalan yang patut baginya.
Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ya didiklah mereka selagi masih muda. Dan dalam Amsal 4 ayat 3 katakan, ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak. Ketika aku tinggal di rumah ayahku sebagai anak, masih lemah tubuhku. Aku diajari ayahku. Firman Tuhan selalu menekankan di ayah. Ayah yang berperan dalam pembentukan seorang anak. Ayah berperan dalam kehidupan seorang anak mulai dari awal. Aku diajari ayahku untuk berpegang pada petunjuk, maka aku akan hidup. Ketika ayah mengajarkan sesuatu yang kebenaran sejak anak kecil, itu anak akan ingat terus. Dia akan ingat apa yang ayahnya katakan untuk dia. Walaupun kemanapun dia pergi, di lingkungan seperti apa. Tetapi kalau dari dasarnya sudah kuat, dia tidak akan mudah terpengaruh dengan lingkungan. Justru dengan keberadaan anak ini menjadi berkat untuk orang di sekeliling. Bisa melihat orang-orang yang putus asa, bisa melihat orang-orang dalam masalah. Dengan kehadiran anak ini bisa membawa mereka pada Tuhan dan bisa membawa mereka kepada kasih mula-mula. Kasih seorang bapa kepada anak, yaitu kasih Tuhan untuk mereka. Yang keempat, orang tua merupakan jabatan istimewa yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Kehadiran kita sebagai orang tua tidak bisa digantikan. Anak tuh membutuhkan ayah dan ibu yang hadir dalam hidupnya. Gak bisa digantikan dengan hamba Tuhan. Mungkin ada orang, saya masukin dia saja di asrama biar dia dididik sama yang ada di asrama atau dididik sama hamba Tuhan. Saya percayakan hamba Tuhan ini untuk mendidik dia, tidak. Yang mendidik mereka adalah mama dan papa mereka. Mereka butuh kasih sayang itu. Jabatan istimewa ini tidak bisa digantikan oleh kakek dan nenek. Tidak bisa digantikan oleh paman dan bibi. Tidak bisa digantikan oleh babysitter yang kita bayar, kita biayai hidupnya untuk menjaga anak kita. Dia bisa sekedar menjaga, tapi yang mendidik, memberikan nilai-nilai dalam hidup anak itu adalah papa dan mamanya yang berada di dalam rumah. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang sehat bisa jadi sarana pemulihan hidup bagi trauma masa lalu. Jadi meski masa lalu kita tuh buruk atau orang tua kita tuh gagal, orang tua kita bercerai. Tapi bila kita menikah dengan orang yang tepat, kita bisa menikmati keluarga kita. Atau keluarga kita yang sudah rusak sekalipun, tetapi kita pilih untuk hari ini mau belajar. Kita menetapkan hati untuk kita mau belajar bersama-sama, suami dan istri bergandeng tangan. Kita bisa menikmati anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam keluarga kita. Jadi kita tidak usah putus asa. Keluarga saya dulu broken. Saya nggak mendapat kasih sayang dari papa dan mama. Saya dibesarkan di panti asuhan, tidak masalah. Kita semua bisa menikmati hadirat Tuhan dalam keluarga kita melalui pernikahan yang sehat. Makanya di dalam 2 bulan ini gereja terus berbicara tentang keluarga. Karena betapa penting keluarga dalam pertumbuhan seorang anak di dalam dunia ini. Penelitian menunjukkan itu bahwa kita tuh tidak perlu berputus asa. Karena pernikahan yang gagal atau keluarga yang gagal tidak menentukan kita punya masa depan. Masa depan kita tahu bahwa masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan merancangkan semua yang terbaik bagi masa depan kita. Saya juga berasal dari keluarga yang broken. Papa mama saya itu berpisah sejak saya kecil. Tapi saya melihat Tuhan begitu campur tangan dalam hidup saya. Saya menikmati pernikahan saya. Menikmati anak-anak saya walaupun dengan kekurangan, walaupun dengan keterbatasan, walaupun kami tidak sempurna. Tapi kami menikmati itu. Kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan ada di setiap musim hidup saya. Nah yang menjadi masalah sekarang ini, orang tuh tidak serius mempersiapkan pernikahan. Ya, mereka tidak mau belajar, mereka tidak mau fokus pada apa yang menjadi kekekalan mereka dalam keluarga maksudnya. Yang mereka pikirkan adalah pertama, ketika mau menikah, pesta yang besar. Seluruh tenaga, seluruh uang dihabiskan untuk acara yang cuma beberapa jam. Begitu sibuknya bertahun-tahun sibuk. Mereka lupa bahwa itu hanya sementara. Yang mereka perlu persiapkan adalah konseling pranikah, bukan konseling pranikah waktu mau menikah. Tetapi mempersiapkan bagaimana menjadi ibu, bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi orang tua dipersiapkan sebelum menikah. Kalian anak-anak muda ada di sini beruntung, kalian ada bersama-sama, kalian diajari. Bagaimana dengan kita orang tua yang sudah puluhan tahun menikah? Mungkin saat itu kita tidak pernah diajari soal ini.
Sekarang begitu banyak media yang terbuka untuk kapan saja kita bisa belajar, asalkan kita mau. Ya, kita lihat adalah lebih baik mempersiapkan konseling pranikah daripada melakukan konseling pernikahan. Adalah lebih baik mempersiapkan konseling pranikah daripada melakukan konseling pernikahan. Apa maksudnya? Lebih baik kita mempersiapkan sebelum kita menikah. Supaya ketika kita masuk dalam keluarga, kita menghadapi konflik-konflik dan kita cakap untuk bisa menghadapi konflik itu. Mending kita mempersiapkan pranikah kita daripada sudah sampai masuk di konseling pernikahan, itu bisa membutuhkan waktu lama. Kalau masalahnya berat, masalahnya banyak, kita melakukan konseling berulang-ulang. Nah, sekarang anak-anak muda pilih yang mana? Konseling di pranikah atau konseling setelah pernikahan? Kalau kita orang tua yang sudah menjalankan pernikahan begitu lama, kita belajar, kita sama-sama belajar untuk bisa lebih membawa anak-anak kita, membawa pasangan kita, merasakan kebahagiaan, merasakan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam tengah-tengah keluarga. Anak-anak dan pasangan kita bisa merasakan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Bagaimana kalau kita sibuk dengan pelayanan, kita bisa berbicara tentang Tuhan, tapi di keluarga kita, anak-anak tidak merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ini yang perlu kita pikirkan sama-sama ya. Kita lihat sama-sama, kita belajar bagaimana membangun sistem yang sehat dalam keluarga. Sistem keluarga yang sehat adalah satu, Tuhan pusat dari iman. Tuhan menjadi pusat dari iman kita. Rumah adalah sekolah iman. Pertama kita mengenalkan Tuhan pada anak-anak di dalam rumah. Yang kedua, keluarga pusat dari kegiatan, pusat dari aktivitas kita. Segala kegiatan kita pusatnya ada di keluarga. Yang paling penting adalah keluarga. Ada satu lagu yang sangat saya suka, harta yang paling terindah adalah keluarga. Di dalam keluarga itulah kita bisa merasakan kasih, bisa saling berbagi bersama. Yang penting adalah keluarga, bukan teman, bukan hobi kita. Teman kita perlukan, tapi bukan yang terutama dalam hidup kita. Teman kita butuhkan, kita bisa sharing, kita bisa berbagi sama-sama dengan teman. Dan harus kita ingat, jangan pernah kita lupakan momen-momen penting dalam kehidupan anak kita. Kadang-kadang kita sebagai orang tua lupa, pekerjaan kita menumpuk, sehingga momen-momen penting dalam hidup anak kita abaikan. Salah satu contoh adalah ulang tahun anak. Papa, hari ini saya ulang tahun, mungkin anak masih kecil bisa berbicara begitu. Saudara-saudara harus ingat bahwa anak-anak kecil itu kalau saya alami, anak-anak saya beberapa hari sebelum ulang tahun sudah diomongin terus, "Mak, saya mau ulang tahun, nanti saya pakai baju ini." Walaupun tidak dirayakan, tapi saya melihat bahwa ulang tahun merupakan momen terpenting dalam hidup dia ya, waktu kecil. Mungkin saat itu dia bisa bicara sama papa, "Pak, besok ulang tahun saya, hari ini ulang tahun saya. Ayo kita rayakan atau kita makan bersama." Ada orang tua yang terlalu peduli dengan kesibukannya, "Aduh nah, hari ini papa lagi banyak acara, papa udah janji loh sama teman, ini gak bisa dibatalkan. Teman ini dari Jakarta khusus datang untuk papa. Ini uang untuk kamu pergi ya sama teman-temanmu." Mungkin waktu masih kecil, oke, dia terima, oke, saya pergi, kamu beli mainan ya, ini untuk kamu hadiah dari papa. Mungkin awal-awal dia akan senang karena menerima hadiah itu. Tapi sedikit demi sedikit kita menorehkan luka di hati anak-anak kita. Kehadiran kita tuh lebih penting daripada uang kita. Kehadiran kita lebih penting daripada harta yang kamu siapkan untuk anak-anak. Saya menangkap ini dari awal. Dan saya dengan suami sudah sepakat ketika anak-anak kami berulang tahun. Setiap jam 12 malam kami sudah siapkan sebuah kue kecil untuk mereka. Dan di malam itu juga papanya sebagai imam dalam keluarga yang mendoakan anak-anak, menumpangkan tangan untuk anak-anak. Menumpangkan berkat untuk anak-anak dari papa. Sampai mereka besar pun ketika mereka ada di Jakarta, mereka ada di mana, kami bersepakat kalau bisa, kalau Tuhan izinkan kami selalu ada. Kami pergi ke sana dan berdoa bersama mereka di momen-momen yang terpenting dalam hidup mereka. Yang keduanya mungkin momen ulang tahun yang udah agak besar, mungkin momen wisuda. Sebentar lagi anak kami akan wisuda dan kami tidak tahu bahwa hari itu, tanggal itu akan wisuda. Kami sudah membayarkan uang untuk pergi mengikuti satu acara di luar dan kami sudah bayar itu. Tapi ketika anak saya bilang, "Ma, tanggal segini saya harus wisuda, Ma. Mama baru pulang tanggal segini." Saya langsung putuskan untuk saya membatalkan semuanya. Walaupun saya harus kehilangan uang yang sudah saya bayarkan.
Saya putuskan momen wisuda anak saya terjadi sekali seumur hidup dalam hidup dia. Saya pergi ke tempat itu bisa kapan saja. Tapi momen itu dia akan ingat terus di dalam hidup dia. Mama dan papa hadir di dalam momen yang penting dalam hidup saya. Jangan kita lukai anak-anak kita dengan hal-hal yang kecil gitu. Kita belajar. Kalau dulu kita nggak tahu, hari ini kita dengarkan firman dan kita putuskan untuk belajar. Itu untuk mempraktekkan itu dalam kehidupan kita. Kita lihat sistem keluarga. Sistem keluarga adalah sebuah sistem yang terdiri dari unit suami, istri, dan anak. Kita lihat di gambarnya ini ya. Suami, istri, dan anak. Hadir dengan seperangkat aturan, nilai, hadir dengan seperangkat aturan, nilai, dan tujuan keluarga. Nah, saat janji nikah, kita putuskan untuk memelihara sistem yang akan kita wariskan untuk anak cucu. Setia sampai mati, dalam suka dan duka, itu kita wariskan untuk anak cucu kita. Sistem keluarga yang sehat adalah jika sistem lebih diutamakan dari unit-unit yang ada di dalamnya. Sistem keluarga sehat kita utamakan sistemnya dari unit-unit yang ada di dalamnya. Artinya setiap orang pertama-tama memikirkan kepentingan sistem, baru kepentingan pribadi. Kepentingan kita bersama ini kita utamakan dulu, baru kepentingan kita. Saya dengan suami berbeda dalam kepribadian. Suami saya orang introvert, orang yang diam, kurang banyak berbicara. Saya orang yang suka berbicara. Saya orang ekstrovert. Saya mungkin dengan mudahnya berbicara ke anak-anak. Tapi suami saya masih mikir, masih bicara, tapi tidak sesering itu. Dan waktu berapa waktu yang lalu, suami saya tuh kalau pulang capek atau apa, lebih senang nonton film. Beberapa kali saya protes, saya bicara sama suami saya. Kamu nonton terus, ya ini hobi saya. Ini hobi saya, ini hobi saya. Oh, kamu kok sewot lihat hobi saya lagi suka nonton gitu. Berapa hari kemudian saya bicara, oke, kamu suka nonton, enak bagi kamu, nggak enak bagi saya. Kamu kira saya apa, robot yang duduk di samping, sementara saya tidak menikmati nonton itu. Anak-anak dengan sendirinya, dengan mereka punya kegiatan sendirinya. Tapi kita sadari dan kita cepat, ya kesenangan saya belum tentu menyenangkan hati orang di sekeliling kita. Jangan kita pulang asik dengan handphone anak kita nggak peduliin. Jangan kita pusing dengan kita punya hobi, bertelepon berjam-jam. Saya juga jarang telepon, tapi satu kali saya telepon bisa lama. Dan itu suami saya memprotes saya. Kamu kalau mau telepon, pergilah ke rumah orang itu. Saya cukup terganggu kalau kamu telepon lama. Kamu biarkan saya sendirian maju ke depan, ke belakang, nggak tahu mau bikin apa, sementara kamu asik bertelepon. Nah ini kita perlu perhatikan dalam keluarga kita. Harus ada kebersamaan, sama-sama senang melakukan sesuatu yang sama-sama menyenangkan. Jangan hanya ego kita sendiri. Kesenangan saya kenapa kamu urus. Itu kalau kita masih sendiri. Kalau anak muda waktu masih sendiri, nikmatilah masa mudamu. Mau nonton film, mau apa, terserah. Gak ada yang larang. Karena tidak ada orang di samping kita yang mengikat kita, tidak ada orang yang membutuhkan perhatian kita. Ya, kepentingan sistem adalah hal-hal yang baik bagi seluruh keluarga. Baik bagi seluruh keluarga. Sistem keluarga disebut sehat jika anggotanya saling bergantung dan saling berhubungan satu sama lain. Ada komunikasi, ada keterikatan satu sama lain. Jangan sampai ayah sendiri, ibu sendiri, anak sendiri. Itu bukan berdiri pada satu sistem dan satu keterikatan. Ya, kita lihat gambar payung otoritas. Coba bisa ditampilkan. Gambar payung otoritas ini yang pertama adalah suami, adalah Tuhan. Yang kedua adalah suami, yang ketiga adalah istri dan anak. Jangan kita balik. Jangan karena ini anak kesayangan, anak satu-satunya, anak mahal sudah 20 tahun baru kita dapatkan anak ini. Kita memposisikan dia tuh anak di atas dari suami kita. Atau kan istri terlalu dominan, posisi istri di atas, suami di bawah. Tuhan mau kita seperti ini. Ada Tuhan di atas, ada suami, ada istri, ada anak. Sistem ini akan berjalan dengan baik ketika kita pada posisi kita masing-masing. Jangan kita balik ya. Kita bawa posisi kita istri tunduk pada suami. Biarkanlah suami menjadi kepala, menjadi imam, menjadi raja di atas rumah kami. Di atas keluarga kami. Tempatkanlah suami sebagai imam, raja, dan nabi. Dan kitalah penolong bagi suami. Kita lihat di ayat 6 Efesus 6 ayat 4.
Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, bukan hai ibu-ibu, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Mungkin kita berkata, saya nggak pernah pukul mereka. Tapi kalau kamu terlalu memanjakan mereka, terlalu mengikuti apa yang mereka mau, kamu tidak didik mereka dalam Tuhan. Atau kamu menyakiti hatinya dengan perkataan, dengan tindakan, tidak mempedulikan apa yang menjadi kebutuhannya. Itu pun menyakiti hati mereka. Ikatan batin dengan pasangan atau anak dibentuk dengan beberapa kondisi. Kehadiran dan kebersamaan dengan anak dan pasangan, kebersamaan yang membuat mereka tuh nyaman. Jangan kebersamaan jadi berkelahi, tapi membuat kita tuh nyaman berada di tengah keluarga. Menciptakan kegiatan bersama, kita makan bersama, nonton bersama, mungkin main bola bersama antara papa dan mama, untuk bercerita bersama, membahas satu film atau membahas sesuatu bersama-sama di dalam keluarga. Nah banyak ayah tuh merasa sudah berkorban untuk anaknya, memberi makan, membeli mobil mewah, memberikan pendidikan yang tinggi sampai ke luar negeri, semua diberikan. Bahkan berlebihan, tetapi lupa membangun koneksi atau bonding yang baik dan hangat dengan anak. Anak merasa tidak pernah dicintai. Saat diberi uang atau mainan, anak akan senang. Hanya senang sesaat. Tapi merasa tidak disayang. Dia tidak merasa ayahnya hadir dalam pergumulan pribadinya. Ketika dia ada pergumulan pribadi, ayahnya tidak ada. Akhirnya dia mencari orang. Kalau orang yang tepat yang dia dapat, baik untuk dia. Tapi bagaimana dia mendapatkan orang yang tidak tepat? Makanya banyak anak-anak lari, pelarian pada seks bebas, pelarian pada narkoba dan sebagainya. Yang menyenangkan hatinya sesaat karena bapaknya nggak hadir dalam kehidupan pribadi. Bapaknya nggak hadir dalam pergumulan pribadinya. Makanya dia keluar, dia pergi cari yang bisa memberikan itu sementara di hatinya. Dia tidak merasa ayahnya sayang pada dia. Orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan. Sibuk mencukupi kebutuhan fisik. Tetapi tidak pernah merawat emosinya. Sibuk kebutuhan fisiknya, saya harus siapkan ini untuk anak saya biar anak saya senang. Dengan pikir dengan uang yang banyak anak kita akan senang. Tapi dia lupa merawat emosi anaknya. Yang paling dibutuhkan anak adalah kehadiran kita. Kasih sayang kita, bapak dan mama untuk anak-anak. Sebagai bapak, warisan abadi yang kita berikan untuk anak kita adalah yang pertama. Pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan. Itu yang menjadi warisan abadi. Untuk kehidupan kekalnya. Kehidupan kekal yang menanti dia, kita persiapkan dari sekarang. Di dalam keluarga lah kita memperkenalkan Tuhan untuk dia. Yang berikut teladan hidup. Saya waktu kecil itu selalu saya hafalkan pepatah ini. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa yang dilakukan orang tua diikuti oleh anak-anaknya. Orang tua harus memberikan teladan hidup untuk anaknya. Dalam rumah dia melihat ayahnya bagaimana ayahnya bersikap. Bagaimana ayahnya bisa suka menolong orang. Kalau orang tua memaksa anak, kamu gereja. Sementara orang tua tidak memberikan teladan untuk anak-anak. Oh papa hari ini enggak gereja. Papa nonton bola sampai malam, ngantuk. Kamu pergi sudah sekolah minggu duluan. Papa tidur dulu. Jangan salah suatu saat kita suruh mereka ke gereja, mereka tidak akan ke gereja. Papa tidak memberikan teladan hidup untuk saya. Tapi kalau teladan hidup yang kita tanamkan dari kecil, ayo kita sama-sama beribadah. Hari ini kita beribadah untuk Tuhan. Atau ayo kita memberi untuk orang, kita membantu orang. Hidup sederhana, jangan hidup dalam kemewahan. Dari kecil kita tanamkan, itu mereka akan ikuti. Dan kita memberikan teladan itu, kita juga memakainya, kita mengikutinya. Jadi kamu jangan boros ya. Tapi papa mamanya tuh belanja terus, beli barang bermerek, terus kamu jangan boros, kamu harus simpan, kamu harus hidup sederhana. Sementara papa mamanya hidup gak sederhana. Keteladanan yang mereka butuhkan dalam hidup kita. Yang berikut, uang dan rumah kita wariskan, oke kalau ada. Ya. Jangan berlebihan juga karena anak-anak tidak akan menghargai proses. Kalau anak-anak kadang-kadang kita tuh kalap, mau yang sebesar-besarnya untuk anak. Anak-anak tidak pernah merasakan proses Tuhan dalam hidup mereka. Peran orang tua, yang pertama mengenalkan anak pada Tuhan. Bapak harus hadir dalam hidup anak, bermain bersama-sama dengan anak-anak. Papanya senang, anak-anak senang. Jangan papanya senang, anak gak senang. Sama-sama, mungkin capek. Ini saya lihat dokter Erik punya status itu kadang-kadang main sama anak, lari-lari. Aduh saya senang lihatnya. Bersyukur kalian yang masih muda, bersyukur yang masih punya anak kecil belajar. Maka itu perlu belajar untuk meningkatkan skill parenting kita. Meningkatkan kita punya kemampuan untuk bisa mendidik mereka. Ayo saya
bilang ibu-ibu di sini, bapak-bapak belajarlah untuk bisa mengetahui bagaimana sih perasaan anak kita, bagaimana sih bahasa kasih. Nah bahasa kasih itu kita lupakan. Dulu saya belum belajar juga saya tidak mengerti. 3 anak saya berbeda bahasa kasihnya. Bahasa kasih juga kepada pasangan harus kita tahu. Ya, kompak antara papa dan mama. Papa dan mama bertengkar, anak-anak nangis. Kompak antara papa dan mama, menerima anak apa adanya. Tanpa membedakan satu yang lain. Saya pernah punya pengalaman, saya tes MMPI untuk anak saya waktu usia 12 tahun. Ketika tes MMPI, saya kaget ada di antara 2 anak tuh ada saling iri. Saya tanya, ini kenapa ya ada saling iri? Ada saling iri antara 2 anak, padahal masih kecil loh. Masih 10 dan 12 tahun kalau nggak salah saat itu. Ternyata mungkin waktu kecil, mungkin kita orang tua nggak ada lah mau membedakan, ya kan orang tua semua sayang sama anaknya. Mungkin perlakuan kita, mungkin bahasa kasih yang kita tunjukkan tidak sesuai dengan hati mereka. Mereka iri, mungkin yang satu mau dipeluk, yang satu mau barang atau dan karena saya belajar di situ dan saya diskusikan sama suami saya bahwa ada ini dan kita harus rubah gitu. Kita harus rubah perlakuan kita terhadap mereka. Ya, orang tua harus punya hati yang lapang ketika menerima anak-anak dalam kebutuhan khusus. Anak-anak kita mungkin tidak pintar, jangan membeda-bedakan. Yang ini pintar, mama sayang. Yang ini enggak pintar, sudahlah sama mbak saja. Ini bukan anak mama papa. Tuhan titipkan anak-anak untuk kita didik, untuk kita rawat. Dan kita perlakukan mereka sama saja. Kita mungkin punya selera humor dengan anak-anak, bermain bersama mereka. Sehingga mereka tidak takut dengan papa atau mamanya. Karena papa mamanya suka bercanda. Terutama papa, kalau papa suka bercanda, anak akan dekat dengan papa. Orang tua perlu berdamai dengan masa lalu supaya dia bisa menerima diri sendiri. Banyak kita membawa luka masa lalu masuk dalam pernikahan. Maka kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Yang adalah nuntut kiri dan nuntut kanan. Ya, menjadi orang tua yang sehat dan berfungsi, orang tua perlu punya kebahagiaan sendiri, mencintai diri sendiri. Self healing, ya, mencintai diri kita sendiri. Hanya orang tua yang bahagia yang bisa membahagiakan anak-anaknya. Tapi kalau orang tua masih ada luka, maka orang tua itu akan terus-menerus melukai anaknya tanpa orang tua sadari. Tanpa kita sadari, kita melukai anak-anak kita. Kalau masih ada konflik yang rutin dalam rumah tangga kita butuh belajar skill parenting. Atau kita konseling secara pribadi. Barangkali masih ada inner child kita yang belum terproses. Kita sadari sendiri. Yang paling tahu diri kita kan kita sendiri. Orang lain gak akan tahu kita. Yang paling tahu kita masih ada luka atau tidak, kita sendiri. Pasangan kita juga tidak tahu 100% tentang kita. Yang tahu kita adalah kita sendiri. Masih gampang marah, gampang meledak. Kita belum berdamai dengan masa kecil kita sendiri. Orang tua yang gagal mengasihi anaknya adalah orang tua yang belum mengasihi dirinya sendiri. Kadang-kadang kesibukan kita itu membuat kita kehilangan status pernikahan kita hilang bersama-sama. Tapi itu tidak ada komunikasi yang harmonis. Ayah yang hilang, makanya saya lihat seminar banyak sekarang ditujukan untuk ayah yang hadir. Komunikasi yang hilang, kesehatan mental yang hilang, dan tujuan yang hilang. Satu statement yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita adalah, anak yang dibesarkan dengan kasih sayang, jauh lebih mudah mengenal Tuhan di masa dewasanya. Anak yang dibesarkan dengan kasih sayang, jauh lebih mudah mengenal Tuhan di masa dewasanya. Kita lihat contoh Alkitab, kita mungkin baca Alkitab sedikit ya, biar kita memahami di Kejadian 25 ayat 27 sampai 36. Sistem yang dibangun dalam keluarga Ribka dan Ishak. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah orang yang tenang dan suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka sayang kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijuallah hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan ini.
Kita lihat sistem keluarga ini. Yang pertama, sistem keluarga, ada sistem keluarga anak emas. Papa sayangnya satu, mama sayangnya satu. Ini diperhatikan baik-baik. Yang kedua, memiliki sistem kubu dalam keluarga. Yang tadi saya bilang, Ishak sayang kepada Esau, Ribka sayang kepada Yakub. Yang ketiga, sistem kubu karena Esau sering beri daging pada Ishak. Ya, mungkin saja bahasa kasihnya itu menerima hadiah. Sampai dia sayang pada anak yang memberikan dia hadiah. Ya, Yakub sering di rumah menemani mamanya. Mungkin saja bahasa kasihnya mamanya adalah quality time dan melayani. Sehingga dia lebih menyayangi Yakub. Kita lihat sama-sama ya. Nah, dalam keluarga ini ada dua tindakan penipuan. Dan dimulai dengan ide sang ibu yang menipu ayahnya. Apa sih dampaknya untuk mereka ke depan? Yakub juga alami penipuan dari pamannya Laban dan dari anak-anaknya sendiri. Anak-anak menipu dengan mengatakan bahwa adiknya sudah mati. Ya kan? Itu terjadi berulang-ulang. Yang berikutnya Yakub juga punya anak emas. Dari anaknya banyak gitu 12 orang, satu ini dia sayangi. Itu berulang terus. Kalau kita tidak sadari, kita terapkan itu dalam keluarga kita, masih punya anak emas, akan berulang terus. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga akan berpengaruh pada generasi kita. Apa yang kita tanamkan hari ini akan pengaruh untuk mereka. Mereka akan mengikuti jejak kita. Dan mungkin mereka mengikuti jejak tetangga. Yang dia lihat adalah papa dan mamanya setiap hari hidup seperti apa. Saat ini pun kami berbicara untuk anak-anak. Maafkan kami mungkin waktu kamu kecil, papa dan mama tuh belum belajar konseling. Papa dan mama belum mendengar ini. Maafkan kami kalau kami menyakiti hati kamu. Tapi izinkan kami untuk kami belajar. Kami masih terus belajar, kami masih terus berproses. Kami masih terus konseling. Anak-anak kami pun kami kasih konseling. Dan di situ ketahuan apa yang menjadi luka di masa kecil mereka yang tidak pernah kami pikirkan sekalipun. Bapak Ibu lihat anak-anak bertingkah, tolong diperhatikan. Jangan berkata, ya kelakuan dia seperti itu. Ada inner child yang belum diproses. Ada luka-luka batin dan teriris di hatinya yang kita tidak tahu. Perlu kita sama-sama belajar, kita perlu perhatikan itu. Jangan kita menjadi orang tua yang cuek, menjadi orang tua yang masa bodoh, orang tua yang berpikir, saya juga seperti itu. Pikirkanlah masa depan anak-anak kita. Pikirkanlah anak dari anak-anak kita yang akan meneruskan generasi dari keluarga kita. Yang terakhir saya mau baca satu Kejadian 16 ayat 1-5. Ada 5 menit lagi, adapun Sarai istri Abram tidak beranak dan mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Di ayat 4, Abram menghampiri Hagar. Lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuterima ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang akan menjadi hakim antara aku dan engkau. Kita lihat sistem keluarga dari Abraham. Yang pertama, Abraham tidak berfungsi dengan baik karena tidak memiliki ketegasan dan lebih dengar apa kata istri. Istri yang dominan nih, istri jadi kepala, suami yang di bawah. Ya, Sarah sebagai istri tidak bijaksana dan tidak berpikir panjang. Dia adalah istri yang dominan. Adopsi pola keluarga yang berlaku saat itu walau bertentangan dengan janji Tuhan. Jadi saat itu mereka mengadopsi keluarganya, keturunannya harus begini dan begitu, mereka ikutin. Dan mereka tidak melihat janji Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk mereka. Kondisi mereka saat itu adalah mereka sudah tua. Menunggu janji Tuhan terlalu lama. Janji Tuhan terlalu lama. Sehingga meragukan janji Tuhan, kondisi mereka saat itu. Kecerdasan emosinya adalah mereka berpikir dikendalikan oleh emosi. Mulai tawar hati, tidak sabaran, jadi menyalahkan Abraham saat Ismail lahir. Lalu melakukan penindasan terhadap Hagar. Itu yang dilakukan oleh Sarah. Nah, kita lihat kesimpulannya.
Apa yang terjadi dalam keluarga ini? Ya, Abraham sebagai pemimpin tidak terlihat adanya usaha untuk selesaikan pertikaian itu. Dia tidak sanggup untuk menyelesaikan pertikaian itu. Ya, akibatnya disfungsional Abraham sebagai pemimpin keluarga. Dia gagal nih. Sebagai pemegang otoritas, dia mengikuti apa yang istrinya suruh. Dia tidak melihat janji Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan dalam hidup dia. Tampak dari disfungsi Abraham sebagai pemimpin mengakibatkan konflik yang berkepanjangan. Tapi kita lihat, meski mereka sudah ambil keputusan yang salah, tapi rencana Tuhan atas hidup mereka tetap terlaksana. Dan Abraham imamnya diperbaharui saat Abraham mempersembahkan Ishak. Ketika dia mempersembahkan Ishak, imannya dia diperbaharui. Saya mungkin minta WL dan Singan untuk kembali, saya akan selesaikan. Walau keputusan kita tuh di masa lalu tuh salah. Tapi Tuhan tuh tidak pernah berhenti dengan kita. Dia punya rancangan masa depan yang penuh harapan untuk kita semua. Mungkin kita berkata, keluarga saya sudah tidak ada harapan, sudah di akhir. Tapi kita harus ingat janji Tuhan. Komitmen pernikahan kita ketika kita awal menikah. Itu kita pegang terus. Mungkin kita berkata anak-anak kita sudah seperti ini. Tidak ada kata terlambat untuk kita yang memulai. Tidak ada kata terlambat untuk kita berseru pada Tuhan. Ketika kita berseru pada Tuhan dan kita mau bekerja bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan turut bekerja bersama-sama dengan kita. Jangan kita hanya cuma berharap Tuhan pulihkan keluargaku, Tuhan pulihkan anakku. Tapi kita sendiri tidak ada usaha untuk ke arah itu. Mari sama-sama kita renungkan hidup kita. Banyak luka yang terjadi dalam hidup kita. Banyak luka yang terjadi dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya juga. Tetapi kita datang pada salib Kristus dan Tuhanlah yang memulihkan luka-luka itu. Tuhan yang membereskan semuanya itu. Karena masa depan yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan menyiapkan masa depan yang cerah bagi kita dan keturunan kita. Saya mau baca Mazmur 128 sebagai terakhir dari khotbah saya hari ini. Ini bisa menjadi doa dan kita bisa mengaminkan ini terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian Siara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Apabila engkau memakan hasil jerih ayat tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin.